brownies adalah makanan yang common ya, umum ya, banyak orang suka ya. Tetapi ibu bisnis jangan, menurut saya, jangan karena saya suka. Ibu suka, tetapi marketnya itu yang di sekitar ibu, network yang di sekitar ibu Fenty punya tuh pada suka atau enggak gitu loh. Jadi kalau berangkat dari saya suka, itu namanya inside out. Maunya saya gue paksain ke market. Tapi dibalik, market butuhnya apa, saya bikinin. Ini dua hal yang berbeda loh, ya, dua hal yang berbeda. Nah, tapi kebetulan ibu suka dan kemudian marketnya ada, ya kebenaran dan baik. Tetapi mindset karena saya suka. Jadi yang lebih saya tekankan bukan ibu suka brownies, tetapi ibu memang expert bikin brownies. Ahli di bidang enak. Bisa saja orang expert tetapi tidak suka, itu kurang suka itu loh, kira-kira lah begitu ya. Ya, perusahaan rokok tuh bos-bosnya nggak pada ngerokok juga. Kan kira-kira kan begitu ya. Oke, satu. Itu mindset, tapi kalau kebetulan ibu suka dan marketnya besar, go. Tapi jangan dibalik. Kedua, bicara tentang costing dengan orang ya. Baik. Ketika skala ekonomi pada titik tertentu mungkin kita belum butuh orang, maka ya tentunya harga itu sesuai yang tadi Pak Tito rekomendasi. Ketika ada orang, ibu butuh tambahan, berarti kan skala produktivitas itu mestinya tinggi. Skala produktivitas, skala ekonominya sudah besar, berarti kan mestinya tuh ada efisiensi sehingga marginnya itu bukan hanya hitungan satu indikator bahwa marginnya itu berapa persen. Kalau indikatornya tadi untungnya mesti berapa, jualnya berapa, itu kan indikatornya hanya berapa persen. Mau naikin 20%, 30%, 40%, 50%. Dengan adanya tambah orang, maka produksi meningkat. Selain prosentase sebagai ukuran bisnis wajar, tetapi juga absolut rupiahnya. Jualan sendiri punya untung sebulan 5 juta, pakai orang 5 juta, anggaplah untung bersih berapa 20% gitu ya. 20% 5 juta, anggap begitu ya. Kerja sendiri. Pakai orang, saya bisa untungnya 3 juta atau 4 juta. Ya nggak apa-apa, mungkin profitnya nggak 20%, jadi 15%, ya nggak apa-apa. Toh absolut rupiahnya kita terima lebih besar. Jadi ada dua pertimbangan selalu. Ya, jangan hanya persentase, tetapi juga absolut rupiah. Itu poin-poin. Nah, benchmarking perlu. Tadi Pak Tito ngomong ATM ya, amati, tiru, terus modifikasi. Ya, oke. Kemudian kalau mau ibu dari Bu Fenty, kalau orang Jawa tuh yang disebut dengan 3N. Niteni, niru, nambahi gitu loh. Itu bahasa Inggrisnya kerennya adalah benchmark. Bahasa kerennya adalah benchmark gitu ya. Nah, ibu mau benchmark kemana? Nah, kembali produk apapun yang dijual perlu pendalaman, apalagi ini bisnis ya. Orang kerja aja kadang-kadang perlu ilmu nambah loh. Ya, saya mau kerja di perusahaan aja ilmunya masih belajar, apalagi bisnis. Karena bisnis apa? Ilmunya lebar. Ibu bisa bikin kue, bisa nggak negosiasi ke supplier supaya dapatkan harga terbagus? Ini kan mesti belajar lagi. Saya punya kawan, bisa nggak bagaimana saya punya kawannya nambah melalui sekarang bisnis online? Contoh. Nah ini kan belajar lagi nih. Ya. Kemudian saya bisa bikin kue, bisa nggak bikin kue yang paling efisiensi, termurah, dan seterusnya ya. Mampu nggak saya mencari supplier terbaik? Nah ini kan ilmu semua nih. Nah maka Ibu Fenty perlu juga dengan ilmu-ilmu lain. Nah, dan kemudian di dalam ilmu marketing ini saya yakini ini sangat umum yang disebutkan USP, unique selling proposition. Jadi apa sih brownies Ibu bedanya? Ya, bedanya apa? Bedanya entah toppingnya, beda entah rasanya, entah lembutnya. Itu mungkin hanya lidah-lidah orang profesional aja yang berasa. Jadi orang-orang yang jago di kuliner akan merasakan, oh ini coklatnya pas, oh ini coklatnya pasti pakai coklat ini loh. Oh itu yang jago. Tapi ketika kita bermain di bawah, yang penting kan rasanya tidak secanggih itulah. Nah, tapi bagaimana bedanya? Nah bedanya ibu bikin produk itu beda. Kenapa mesti brownies, nggak greenish, nggak yellowish, atau ungunis, atau rednish gitu loh. Bahannya apa ya? Bahannya terserah nanti. Mau dari buah naga, kayak mau dari green tea, kayak. Tapi it's a part of the idenya dari brownies, kemudian dikembangkan gitu loh. Ya, nah kemudian Pak Tito sudah memberikan secara mindset belum tentu sukses, yes. Sebab kalau bisnis pasti sukses semua, nggak ada pegawai lah.
Orang ingin jadi bisnismen semua, ya. Nah itu maka ada resiko bisnismen itu bisa rugi. Saya konsultan lama, saya orang sales. Saya punya bisnis kue 18 bulan berdarah-darah loh. Punya toko di Menteng, 18 bulan saya berdarah-darah loh. Wah, nyumbang terus. Tapi saya punya confident level. Yakin ini pasti laku. Nah, dilihat dari mana tren. Berdarah-darahnya makin lama makin dikit. Ruginya tuh makin lama makin dikit. Oh, berarti ini ada positif growth ya. Ada tren positif, dilanjutin sekarang udah 12 tahun gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau dulu bleedingnya, berdarahnya terus membesar, ya sudah saya tutup dari dulu. Jadi saya 18 bulan itu termasuk berdarah-darah loh. Artinya rugilah berdarah-darah ya. Nah, Bapak Ibu semua, nah semoga dengan perjalanan saya 12 tahun ini memberikan sharing, Ibu nggak perlu ikut-ikut rugi seperti saya lah. Ya, nggak perlu ikut lagi survei-survei yang pakai analytical macam-macam lah. Ya, ikutin aja. Nah, berkaitan dengan tadi ya, soal ini saya menarik sekali tadi soal Pak Tito memberikan awal pemaparan yang mengingatkan perbedaan pendidikan dengan orang kerja. Nah, ini mungkin sebagai satu note. Pendidikan itu mengajak kita, ilmu ya, pengetahuan, mengajak kita akan pergi kemana, kita akan menuju kemana, where will go, gitu, kemana saya akan pergi, itu adalah pendidikan. Orang kerja yang nggak ada ujiannya, nggak ada kurikulumnya, kira-kira gitu ya. Orang bisnis adalah bukan kita mau pergi kemana, saya harus bertindak apa. Ya, saya harus bertindak apa, itu namanya orang kerja, itu experience. Semoga Bapak Ibu semua yang hadir di sini memiliki keduanya. Keilmuannya kita belajar, tetapi prakteknya, experience-nya juga perlu kita sempurnakan sehingga kemana saya akan pergi dan bagaimana saya bertindak menjadi matching, gitu ya. Karena saya pergi itu artinya kan sebuah rencana, sebuah planning gitu kan. Planning tanpa tindakan omong kosong, tindakan tanpa planning yang ngawur gitu loh. Jadi gitu ya. Nah, semoga Ibu Bapak semua mendapatkan pencerahan pada siang ini. Makasih. Saya mau nanya Bu Fenty. Bu Fenty, pasti Ibu udah survei, pasti sudah survei. Nggak mungkin Ibu pada hari ini ngomong seperti ini, belum pernah survei, belum pernah trial, belum pernah dan sebagainya. Dari 0 sampai 100, di mana tingkat keyakinan Ibu? 80% sih sebenarnya. 80% ya? Go ahead secepatnya. Go. Dan ingat,